ibadah sesuai dengan anjuran Nabi. Kenapa? Karena adanya estafet dakwah, adanya para ulama, adanya para ustadz, orang-orang yang mempertahankan ajaran Islam dan menyebarluaskan. Apa yang bisa kita bayangkan ketika kita berhenti di masa kita aja, Islam nggak kita sebarluaskan. Anak kita mungkin masih bisa mengenal Islam, tapi bagaimana dengan cucu kita, cicit kita, atau 7 orang di bawah kita? Kalau kita tidak ikut dalam estafet dakwah ini. Islam hanya tinggal kenangan di kampung kita. Depok dikenal sebagai kampung Islam. Tapi dulu, mana pengajian kalau kita jalan sore hari, malam, maghrib sampai isya, banyaknya anak-anak kecil yang ngaji, itu rame di Depok. Kapan? Dulu. Sekarang coba kita lihat, masih ada kayak begitu. Kita lihat gadis-gadis semuanya pakai megang kerudung, megang Quran, pakai kerudung, megang Quran. Mereka memenuhi musola, masjid, habis itu mereka belajar ngaji. Fenomena seperti itu mudah kita lihat dan rasakan di tahun 80-an. Tapi sekarang yang ada di pinggir jalan di taman tektokan, aja goyang-goyang. Selfie. Kita bisa bayangkan 7 generasi di bawah kita akan seperti apa generasi Islam. Kalau kita tidak memiliki kepedulian dari sekarang untuk memberikan edukasi. Makanya apapun status kita harus memiliki peran dalam perjuangan ini. Harus memiliki peran. Walaupun peran kita hanya memberikan doa kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat. Jadi apa yang terjadi dalam bayangan kita memang salah satu upaya untuk mempersatukan dan persiapan menuju peperangan besar. Kalau kita lihat jumlah hampir semua orang-orang yang terjun di dunia supranaturalistik, mana ada yang berani melawan Kidul, yang ada mempromosikan bahwasanya Ratu Kidul telah melaksanakan ibadah haji tahun 89. Ada aja. Dan hal seperti itu masih banyak di tengah masyarakat. Masih banyak. Dan laporan yang saya terima itu masih cukup banyak umat Islam yang kiblatnya ke sana. Nah, disinilah istilahnya buat saya secara pribadi itu semakin semangat untuk menyuarakan, memberikan keseimbangan. Walaupun gelar mereka itu gak sedikit yang ustaz. Gak ngebocorin ini. Awalnya itu dipersiapkan untuk memimpin Pulau Jawa. Ini cerita sebenarnya bukan saya yang pertama kali menceritakan. Cerita ini sudah ada ratusan tahun yang lalu. Yang diambil, diresapi, dan didapatkan oleh ahli-ahli spiritual zaman dulu, ahli-ahli supranatural zaman dulu, bahkan dari kerajaan Mataram Islam Solo, mereka sudah tuangkan dalam cerita pewayangan. Jadi kalau kita lihat, kok SDG ini hampir sama dengan cerita tokoh-tokoh pewayangan. Karena sumbernya satu. Cuman kalau mereka ketika mendapatkan kabar dibuat sebuah lakon wayang. Kalau SDG begitu dapat kabar dipakai lakon mediator. Wayang kita mediator. Wayang orang. Kalau zaman dulu dimainkan oleh dalang, kalau sekarang dalangnya beda. Orang langsung masukin langsung.
Kalau di pewayangan itu ada satu tokoh dewa yang sangat dihormati.